Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di antara perasaan Yan kembali, aliran udara berapi-api perlahan-lahan menyebar dari perut ke sekitarnya. Aliran udara hangat langsung masuk di antara meridian, mengalir ke arah tubuh, dan cepat diserap oleh tubuh. Meskipun dia hanya minum secangkir kecil, Yan Hui jelas bisa merasakan bahwa kekuatannya meningkat dengan cepat. Melihat anggur di gelas dengan ngeri, kembalinya Yan nyaris tercengang. Efek ini hampir sebanding dengan Dalu dan Qi. Proporsi penyerapan tidak menjadi masalah. Yang paling penting adalah semangat yang dihasilkan oleh anggur jenis ini terlalu tinggi kualitasnya. Hanya secangkir kecil ditambahkan, dan hidangan yang dimakan di depan ditambahkan. Surga, naik ke surga kedua roh bumi. Makan, minum dan minum meningkatkan level baru ini. Melihat kembalinya Yan, tercengang, dan dengan wajah yang tidak bisa dipercaya, Liu Yanjiao berkata, meskipun kamu masih muda tapi, semua pria minum, tidak minum, bukan laki-laki. Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan meluruskan dadanya dengan tidak terkendali. Jika itu adalah aspek lain, dia mungkin tidak terlalu nyata, terlalu kuat, jadi biarkan dia pergi. Tetapi dalam menghadapi kecantikan besar yang seksi dan menawan, bagaimana mungkin Yang Hui kembali mengakui bahwa dia bukan laki-laki? Lebih penting lagi, kembalinya Yan tidak terpisahkan dari anggur yang baik ini. Seteguk anggur setara dengan bola dan Qi. Bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkan hal yang begitu baik? Mulai sekarang, kembalinya Yang Hui telah secara kasar diraba-raba. Tubuh Vientiane Void Dharma terbuat dari inti berongga Willow sebagai tubuh utama sangat mudah menyerap semangat kayu. Jika sumber Reiki adalah daging hewan, efek penyerapan tubuh ini sangat buruk, hampir sama dengan memakannya dengan sia-sia. Namun, jika itu adalah sumber Reiki, itu adalah Lingchao, Linghua, Lingguo, dan berbagai ramuan spiritual, efisiensi penyerapan sangat tinggi, dan terendah adalah 60%. Terutama daun bambu hijau ini telah mencapai 90% mengerikan. Jika daun bambu ini benar-benar diseduh dari bunga, buah, dan tumbuhan, maka semuanya akan dikatakan. Secara umum, Yang Hui percaya bahwa daun bambu hijau ini memang mengandung bunga, buah-buahan, dan rempah-rempah, tetapi kandungannya tentu tidak tinggi, secara umum masih harus didasarkan pada beras-beras. Untuk menahan dadanya kuat, Yan kembali dengan bangga dan berkata, meskipun daun bambu ini tidak enak, tetapi jika Anda bersikeras meminumnya, saya masih bisa minum banyak, setidaknya, lebih dari yang Anda minum. Dalam sekejap mata besar yang menawan, Liu Yan dengan apik berkata, kakak, saya sangat minum, jangan berbicara kata-kata besar. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Yan kembali dan mengetuk meja, berteriak, kemarilah. Beri aku 10 pot bambu lagi. 10 pot. Mendengar kembalinya Yan, Liu Yan tidak bisa membantu melebarkan matanya yang indah, tangannya yang putih dan lembut, dengan lembut menutupi bibir merahnya, wajahnya semua terkejut. Nampan anggur. Itu benar, pada kenyataannya. Liu Yan adalah nampan anggur profesional dari daerah kumuh kota Nanming, dipekerjakan oleh restoran Jinfeng. Tentu saja, nampan anggur semacam ini bukan pembohong. Yang ingin dilakukan Liu Yan adalah membuat para tamu minum sebanyak mungkin, semarak sebanyak mungkin, dan kemudian minum sebanyak mungkin. Menurut berapa banyak tamu minum, Liu Yan akan memiliki banyak komisi, dia juga berdasarkan itu untuk mencari nafkah. Sejak usia 18 tahun, Liu Yan bergabung dengan restoran Jinfeng, dan telah bekerja di sini selama 6 tahun sekarang. Dalam 6 tahun terakhir, dia telah melihat terlalu banyak orang dari semua jenis, tetapi dia adalah pertama kalinya dia melihat kekayaan, keberanian, dan usia muda seperti kembalinya Yan. Segera, 10 pot daun bambu diambil, dijajarkan, dan dipajang di depan Yan Guilai dan Liu Yan. 3 juta pot, 10 pot adalah 30 juta, itu adalah 3002 emas. Peretas besar yang disebut, kinerja yang paling terbuang sia-sia, tidak lain hanyalah barang rampasan. Tapi Yan kembali, hanya 1 kali makan, hanya anggur, butuh 3002 kali lipat. Orang kaya seperti ini, Liu Yan belum melihatnya untuk waktu yang lama. Menelan dengan gugup, Liu Yan berkata, tidakkah kamu membutuhkan terlalu banyak daun bambu hijau ini sangat mahal. Untuk 10 pot ini, kamu membutuhkan 3002 emas. 3002 emas. Mengabaikan bibirnya dengan jijik, Yan kembali dengan tangan kanannya, dan 3 kotak besar tiba-tiba muncul di tanah di sampingnya. Menunjuk pelayan di sebelahnya, Yan kembali, ini 3002 emas. Pertama, kami membayar uang anggur, sehingga saudari kita Liu Yan khawatir, saya takut saya tidak bisa membayar tagihan. Melihat ketiga kotak besar itu, pelayan itu tampak bingung. Secara umum, tiket besar itu diselesaikan dengan tiket emas. Siapa yang akan menganggur, menolak 3 kotak besar emas, pergi ke restoran untuk makan?
Namun, emas batangan juga merupakan uang dan dapat diselesaikan juga asalkan benar itu tidak masalah. Menghadapi kembalinya Yan, dia berutang padanya dengan hormat dan pelayan itu berjalan sampai ke 3 kotak kayu besar, dengan lembut membuka tutupnya, dan tiba-tiba, cahaya keemasan memenuhi seluruh ruang perjamuan. Ada 3 kotak besar, yang masing-masing rapi dilapisi dengan 100 batang emas, dan setiap batang emas 12. Tidak perlu dihitung, ketiga kotak besar itu persisnya 3002 emas. Segera, setelah verifikasi, emas ini adalah ribuan emas asli tanpa masalah. Menyaksikan pramusaji mengangkat 3 kotak besar batangan emas, suara tercengang dari pesan ini, bocah ini, benar-benar kaya. Ini terlalu berlebihan. Melihat ekspresi terkejut Liu Yan, Yan kembali, ayo, tidakkah kamu hanya minum? Mari kita minum saja. Dengan ragu-ragu memandang kembalinya Yan, Liu Yan berkata, kamu, terlalu banyak, anggur ini sangat kuat. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali dan berkata, tapi yang Anda ambil adalah Anda bilang tidak bisa minum, bahkan jika Anda bukan laki-laki. Dengan senyum pahit, meskipun Liu Yan telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun, dia benar-benar tidak minum banyak. Dia masih bisa menolak setelah minum 3 atau 2 pot, tetapi jika dia minum 5 atau 6 pot, dia mungkin mabuk. Hijau daun bambu ini adalah minuman keras, bahkan minuman keras yang kuat dalam minuman keras, bahkan orang yang paling mudah diminum, tidak bisa minum terlalu banyak. Meskipun dia banyak minum dalam beberapa tahun terakhir, pada kenyataannya, dia mampu membeli 32.000 emas untuk makan untuk membeli anggur. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu. Jajanan bukan tanpa, tetapi uang jajanan juga uang, dan mereka enggan menghabiskannya. Tidak peduli berapa banyak anggur yang Anda beli, tidak banyak orang yang benar-benar memasuki perut Liu Yan, paling banyak ada 3 atau 2 pot, jika ada lebih banyak pihak lain akan enggan. Tapi sekarang, ada 10 pot anggur di sini, dan sikap melihat kembalinya Yan jelas memiliki 5 pot per orang dan meminumnya satu sama lain. Dengan cara ini, Liu Yan ingin minum 5 pot penuh, dan orang yang mabuk harus tahu. Namun, dia sepertinya tidak bisa menolak lagi. Yan mengembalikan uang itu dan membayarnya, dia memulainya lagi, jika dia tidak minum sekarang, begitu Yan kembali, dia akan kehilangan pekerjaannya. Melihat dengan hati-hati pada kembalinya Yan, Liu Yanmeng mengertakkan gigi dan berkata dengan datar, ya, bagaimana Anda mengatakan bagaimana meminumnya? Saya akan keluar hari ini dan menyerahkan hidup saya dengan pria itu. Mendengar kata-kata berani Liu Yanjin yang tidak memungkinkan Sumei, Yan kembali sambil tertawa dan berkata, ya, aku hanya ingin membuktikan hari ini bahwa aku seorang pria, suamiku, ayo, minum itu. Selama pidatonya, Yan kembali untuk mengambil inisiatif untuk membantu Liu Yan mengisi anggur, dan setelah sedikit sentuhan gelas, ia menyesapnya. Menghadapi ini, Liu Yan tidak bisa menahan diri, mempelajari cara Yan kembali, dan mendongak dan minum anggur. Meskipun dia tahu bahwa anggur itu akan diminum, dia pasti akan mabuk sampai mati tanpa mengetahui personelnya. Tetapi secara umum, Liu Yan tidak terlalu khawatir. Dalam 5 atau 6 tahun terakhir, ada banyak orang yang melanda pikirannya, tetapi Liu Yan telah melakukan tindakan pencegahan yang baik. Dalam hal apapun, dia menolak untuk minum terlalu banyak dan tidak memberi kesempatan pada pihak lain. Karena itu, walaupun saya telah bekerja di sini selama 6 tahun, ada banyak orang yang menyambutnya, tetapi tidak ada yang bisa memanfaatkannya. Tapi hari ini berbeda. Yan kembali hanya anak kecil, terutama melihat plat nomor yang dikenakan di dadanya, jelas kandidat yang datang untuk mengikuti ujian Universitas Alkimia Normal. Dengan kata lain, kembalinya Yan sebenarnya hanya anak berusia 10 tahun, bahkan jika dia mabuk, apa yang bisa terjadi? Bagaimana dia bisa memperlakukan dirinya sendiri? Liu Yan datang dari perkampungan kumuh, dan meskipun dia punya pekerjaan sekarang, dia belum pergi dari sana. Setiap bulan, gaji dan tip yang dia dapatkan akan dibawa kembali ke daerah kumuh untuk merawat anak-anak jalanan di daerah kumuh di kota Nanming. Adapun kembalinya Yan, dia tidak banyak berpikir. Sejujurnya, apa yang disebut anggur ini, ketika kembali ke Yan, adalah hal yang paling sulit untuk diminum di dunia. Jika dia hanya dirinya sendiri, meminumnya seperti cangkir, dia harus mati dengan tidak nyaman, tidak peduli seberapa besar manfaatnya, dia tidak bisa minum terlalu banyak. Tapi sekarang, ada kakak perempuan yang begitu cantik, seksi, dan menawan yang menemaninya minum, rasa sakitnya sudah berkurang banyak dan masalah minum menjadi tidak tertahankan. Di sisi ini, Yan kembali harus minum untuk meningkatkan kekuatannya, dan minum itu sangat menyakitkan, jadi, dia sengaja mempercepat kecepatan minum dan mempersingkat waktu rasa sakit. Di sisi lain, Liu Yan tahu jumlah anggurnya sendiri, jika Anda minum perlahan, dia akan mabuk dan tidak akan bangun. Karena itu, agar dapat menyelesaikan minum anggur ini dan mendapatkan semua komisi, ia juga secara sadar mempercepat kecepatan minum. Di bawah perhatian semua orang, kembalinya Yang Wei dan Liu Yan, seolah-olah itu adalah permainan, Anda minum secangkir, dan saya minum secangkir besar tanpa makan sayur apapun. Agak lambat untuk mengatakan, tetapi pada kenyataannya, keduanya minum sangat cepat, dan sebotol anggur dengan cepat memasuki perut mereka.
Merasakan aura vegetasi tubuh yang tak tertandingi, merasakan sejumlah besar aura, terus-menerus mengalir ke dalam tubuh, diserap oleh tubuh di sekitarnya, kembalinya Yan dapat merasakan bahwa kekuatannya lambat tetapi ia sangat kuat mengangkat. Langit rangkap 3 bumi, langit 4 kali lipat, langit 5 kali lipat, langit 6 kali lipat. Akhirnya, ketika 10 kendi anggur dan kendi pertama dipesan, ada 11 kendi daun bambu. Ketika semuanya habis, ranah kembalinya Yan naik ke tingkat kelima dan mencapai surga roh bumi ke-6. Meskipun dia masih ingin terus minum, Yang Wei kembali untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa minum lagi. Dalam kembalinya Yan, sosok itu bergetar, dan kemudian meminumnya, tetapi itu tidak diketahui oleh personel. Melihat Liu Yan di sebelahnya, kondisinya lebih baik. Lagi pula, dia sudah berusia 24 tahun ini, dan kekuatannya sudah 3 kali lipat langit Yin dan Yang. Dan yang paling penting, bagaimana sistem pencernaan dan penyerapan Liu Yan dibandingkan dengan kembalinya Yan. Meskipun saya minum anggur begitu banyak, minuman ini masih ada di perut Liu Yan, dan mereka hanya mencerna dan menyerap kurang dari 30%, jadi itu tahan sementara. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali, bagaimana aku laki-laki sekarang? Dengan senyum masam, Liu Yan berkata, lupakan. Tentu saja, tumbuh besar, Anda adalah orang paling jantan yang pernah saya lihat, tidak ada. Dengan senyum puas, Yan kembali dan berkata, tidak, aku akan mabuk. Tidak ada kamar di sini. Aku akan tidur. Sambil berdiri, Liu Yan berkata, tidak ada kamar tamu, ini adalah restoran, tetapi bukan hotel, tapi, jika Anda benar-benar mengantuk, Anda dapat pergi ke asrama saya untuk tidur sebentar. Dizi berdiri, dan Yan kembali dengan tidak jelas, kalau begitu, maka masalah Liu Yan. Melihat kembalinya Yan dan mengguncang tubuhnya, pandangan yang bisa jatuh kapan saja, Liu Yan buru-buru mengulurkan tangannya, membantu kembalinya Yan, tersandung ke arah asrama. Awalnya, bagaimanapun juga, Liu Yan tidak bisa membiarkan siapapun memasuki asramanya. Bagi Liu Yan, asrama adalah kamar kerjanya, tempat terlarang untuk rumah anak perempuan, dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk kecuali suaminya. Namun, dalam hati Liu Yan, kembalinya Yan hanyalah seorang anak kecil, bahkan seorang pria. Selain itu, yang paling penting adalah Yan kembali minum seperti ini, semua karena tembakannya yang melengkung, jadi, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyelesaikan pengembalian Yan. Jika Anda membiarkan Yan kembali dan pergi dengan cara mabuk, setelah mabuk di sisi jalan itu akan terlalu berbahaya, dan apapun bisa terjadi. Dengan bantuan Liu Yan, keduanya dengan cepat tiba di asrama Liu Yan, di antara pusing, dan Yan Gui kembali ke tempat tidur segera setelah dia kembali, dan tertidur. Melihat suara kembalinya Yan ke wajah tampan Yan, Liu Yan tidak bisa menahan senyum malas dan menawan. Bocah ini, yang benar-benar tampan, terlihat lebih baik daripada miliknya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Liu Yan tahu bahwa alasan mengapa dia diizinkan memasuki kamar kerja atau bahkan tidur di tempat tidurnya sebagian karena dia menyukai bocah yang cantik itu. Menepuk-nepuk wajahnya yang panas, Liu Yan berbalik, berjalan ke kamar kecil di sebelahnya, menuangkan sedikit air dingin, membasuh wajahnya, dan mencoba untuk tetap terjaga. Tetapi pada kenyataannya, dengan berlalunya waktu, minuman keras di perut Liu Yan dengan cepat diserap, terutama setelah membungkuk untuk mencuci wajahnya, tubuh yang ganas ini tiba-tiba naik dalam alkohol, dan seluruh dunia berputar. Sambil keluar dari kamar mandi, Liu Yan hanya merasa bahwa langit berputar, tidak ada akar di bawah kakinya, beberapa staggers berturut-turut, jatuh di tempat tidur, dan kemudian benar-benar kehilangan kesadaran. Setelah tidur, jiwa kembali Yan langsung ditransfer ke tubuh ular piton besar. Sambil menggelengkan kepalanya, perasaan pusing setelah mabuk itu langsung lenyap. Melihat sekeliling, 9 gadis kecil, masing-masing menempati tempat berlatih dengan konsentrasi. Yang paling membuat Yan kembali adalah bahwa ketiga rubah Tianxiang semakin dekat dan lebih dekat ke alam nirvana, dan ekor ke-6 semakin kuat, hampir tidak ada perbedaan dengan 5 ekor lainnya. Terangguk dengan kepuasan, Yan kembali tahu bahwa ketiga rubah kecil ini akan segera menerobos ke dunia nirvana, dan dengan demikian memiliki kemampuan untuk berubah. Aku hanya tidak tahu, keindahan seperti apa yang bisa diubah oleh 3 rubah kecil ini. Ketika memikirkan ketiga gadis rubah, Yan kembali dan tidak bisa tidak memikirkan Liu Yan, dan sosoknya yang sangat panas dan ramping. Ini benar-benar sangat berbeda dari laki-laki. Menggelengkan kepalanya, cahaya putih melintas di antara pikiran Yan Hui, dan saat berikutnya, Yang Hui menghilang ke dalam gua dan muncul di desa kayu kuno. Di mata, puluhan ribu orang bergerak cepat di antara pepohonan, bekerja keras. Semakin banyak orang pindah ke sini, ukuran desa Gumu juga berkembang pesat. Untungnya, desa kayu kuno itu dibangun di atas pohon-pohon kuno yang primitif. Pohon-pohon kuno ini semuanya berdiameter lebih dari 10 meter dan tingginya lebih dari 100 meter. Dalam 100 mil persegi, ada puluhan juta orang yang tinggal di sana, yang jelas bukan masalah. Melihat kembalinya Yan muncul, Sangguan Qianqiu, Situ Wanli, dan Situ Lehman menyapa mereka sesegera mungkin.
Melihat dengan penuh semangat pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, bagaimana penilaiannya selesai? Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ya, putaran pertama penilaian sudah berakhir dan semuanya berjalan dengan baik. Melihat kembalinya Yan dengan serius, Situ Wanli berkata, kami telah berdiskusi dengan beberapa dari mereka dan akhirnya memutuskan bahwa Anda akan pergi ke kota Aoki nanti. Mengangguk dalam persetujuan, Situ Lehman berkata, yang paling penting sekarang adalah pergi ke kota-kota sekitarnya terlebih dahulu dan menyelamatkan semua manusia yang masih hidup. Hal ini tidak bisa menunggu. Mengangkat bahu, Yan kembali, ini sebenarnya bukan konflik. Untuk sementara, saya membiarkan Kondor kosong, dengan posisi mutiara yang sembrono, pergi ke kota Aoki, dan saya bertanggung jawab untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup di kota-kota sekitarnya. Mendengar kembalinya Yan, mata dari tiga lainnya tidak bisa membantu tetapi menyala. Setelah berpikir sedikit, mereka berteriak pada saat yang sama. Segera, Yan kembali, memanggil Sky Condor, dan memberinya bola posisi, dan memintanya untuk mengambil bola posisi ke kota Aoki terdekat dan menyembunyikannya di hutan di luar kota Aoki. Setelah menerima pesanan, Kondor yang kosong mengangguk dan setuju, menelan bola posisi, menyapu langit, dan bergegas ke arah kota Aoki. Meskipun dikatakan bahwa berdiri di sini Anda dapat melihat menara Tongtian King Wucheng yang menjulang, tetapi kenyataannya, itu sangat jauh dari King Wucheng. Alasan mengapa Anda dapat melihat menara Tongtian bukan karena jaraknya yang pendek, tetapi karena menara Tongtian terlalu besar dan terlalu tinggi. Menyaksikan Sky Condor pergi dengan cepat, Situ Lehman kembali memandang Yan dan berkata dengan dingin, seluruh keluarga piton memiliki 10 jenis, yaitu piton terbang, piton rawa, piton hutan, piton laut dalam ular gunung, 10 spesies. Selama pidatonya, Situ Lehman mengeluarkan peta dan melingkari area persegi panjang di peta dengan jarinya. Pada dasarnya, dari sini ke kota Aoki, itu adalah wilayah keluarga piton. Mengangguk kepalanya, Situ Wanli berkata, dari Gunung Tiantai ke kota Qingmu, ada 10 kota besar, yang masing-masing ditempati oleh 10 ras teratas keluarga ular sanca. Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, apakah maksud Anda ingin saya menyatukan seluruh keluarga ular sanca? Melihat kembalinya Yan dengan kagum, Sangguan Qianqiu berkata sambil tersenyum, ya, sebagai tubuh piton Anda, yang paling tepat untuk menyatukan seluruh keluarga piton. Nafas panjang, Situ Wanli berkata, ada puluhan juta pasukan tempur utama di klan Anaconda. Kekuatan dewasanya telah mencapai tingkat Kaisar Wu, jadi, selama Anda mengambil klan Anaconda, Anda berada di setan bahkan jika klan memiliki identitas dan status, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Situ Lehman mengatakan, yang paling penting adalah bahwa ular sanca raksasa berada di kota-kota yang dihuni oleh ras besar, dan mereka semua memiliki banyak manusia. Jika mereka diselamatkan, jumlah total akan melebihi 100 juta, bahkan lebih dari 2 juta. Mendengar kata-kata Situ Lehman, Sangguan Qianqiu tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan penuh semangat, jangan meremehkan ke-10 kota ini, Anda harus tahu. 10 kota ini adalah negara bagian timur yang secara khusus bertanggung jawab untuk melatih dan melatih para alkemis. 10 kota. Mengangguk cepat, Situ Wanli berkata kota-kota timur, kota-kota yang didedikasikan untuk mengajar pelatihan dasar, adalah 10 kota ini, dan kota-kota lain terutama bertanggung jawab untuk produksi, bukan mengajar. Mendengarkan kalian bertiga, aku bertukar kata-kata, Yan kembali, maksudmu jika aku bisa menyelamatkan semua manusia di 10 kota ini, itu setara dengan mewarisi warisan Akademi Aoki. Mengangguk dengan datar, Sangguan Qianqiu berkata, ya, masa lalu negara-negara bagian timur telah dihancurkan, tetapi masa depan negara-negara bagian timur adalah di antara 10 kota ini. Melihat dengan bersemangat kembalinya Yan, Situ Wanli berkata, negara-negara bagian timur telah berada di 10 kota ini selama ribuan tahun. Mereka adalah harapan terakhir umat manusia. Dalam kasus apapun, mereka harus diselamatkan sesegera mungkin. Mengangguk, Yan kembali tahu bahwa sejumlah besar alkemis senior telah meninggal dalam kekacauan 100 tahun yang lalu, dan tidak mungkin untuk menemukan mereka lagi. Alkemis generasi tua, yang masih hidup, dapat dikatakan langka, dan itu belum memainkan peran besar dalam situasi kemanusiaan secara keseluruhan. Namun, generasi baru alkemis, setelah mengalami penderitaan manusia, secara bertahap mulai bangkit, selama orang-orang ini dapat diselamatkan dan diringkaskan bersama, itu adalah kekuatan yang kuat yang dapat mengubah dunia. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali, sekarang, level apa yang telah dicapai para alkemis ini? Bisakah mereka digunakan? Mengangguk dengan datar, Situ Wanli berkata, yang paling buruk dari para alkemis ini adalah para alkemis kelas 5. Mereka dengan terampil dapat memperbaiki pil yin dan yang. Bahkan banyak orang sudah dapat menghasilkan nirvana. Mendengar ini, Yan kembali dengan gugup, dan dengan hati-hati berkata, jadi, berapa banyak dari orang-orang ini yang dapat dengan terampil memperbaiki nirvana? Menghadapi pertanyaan Yan, Situ Wanli merenung sejenak, dan kemudian berkata dengan datar, saya tidak tahu ini, tapi, tidak peduli seberapa sengsaranya, harus ada lebih dari 100.000 orang. Mendengar kata-kata Situ Wanli, Yan kembali dan menghirup udara.
Mulai sekarang, alkemis manusia yang dapat memperbaiki nirvana benar-benar langka, dan hanya ada 1 atau 200 orang secara total yang tidak memainkan peran besar sama sekali. Namun, di 10 kota teratas di sini, setidaknya ada lebih dari 100.000 alkemis yang dapat dengan terampil memperbaiki nirvana. 100.000 master alkimia, jika seseorang memurnikan nirvana 1 hari, 100.000 master dari dunia nirvana dapat dibuat dalam 1 hari. 100 hari adalah 10 juta, kekuatan ini sangat subversif. Yan kembali, karena ini masalahnya, belum terlambat. Saya akan menyelamatkan semua manusia di 10 kota ini secepat mungkin dan memindahkan mereka ke Gunung Tiantai. Setelah jeda, Yan kembali dan melanjutkan, benar Anda bilang. Apakah saya ingin mentransfer master alkimia ini kembali ke wilayah manusia, seperti ini? Hentikan itu. Menunggu Yan kembali dan selesai berbicara, Sangguan Qianqiu jelas-jelas hanya dia, mengerutkan kening dan berkata umat manusia sangat rumit. Jangan lakukan ini untuk saat ini. Apakah situasinya rumit? Mendengar Sangguan Qianqiu, Yan kembali merengut tanpa sadar, tampaknya tidak mengerti apa yang Sangguan Qianqiu maksudkan. Mengangguk kepalanya, Situ Wanli berkata, ya, meskipun dia berada dalam ras iblis, tetapi kekacauan ras manusia, saya telah mendengar banyak dan itu benar-benar tidak cocok untuk dipindahkan sekarang. Melihat kembalinya Yan, Situ Wanli melanjutkan, ras manusia 7 jenderal ras manusia, di bawah komando Sui Liuxiang, berdiri di garis depan melawan seluruh aliansi iblis. Sambil menghela nafas, Situ Wanli melanjutkan, namun, keluarga kerajaan Dacu tampaknya sangat tidak puas dengan situasi ini, dan selalu ingin menambahkan air dan aroma, serta 7 jenderal di bawahnya. Dengan terkekeh, Situ Lehman berkata dengan jijik, dimasukkannya jenderal ke-7 akan salah, bahwa keluarga kerajaan Chu, pada kenyataannya, tujuan sebenarnya adalah untuk memiliki kekuatan militer di bawah kendali keluarga kerajaan Chu setelah menguasai rezim. Mendengarkan kata-kata keduanya, Yan kembali dengan ragu-ragu dan berkata, benarkah keluarga kerajaan Chu, bukankah itu rumah kaisar? Bukankah kekuatan militer belum di bawah kendali mereka? Setelah melihat kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, secara nominal tetapi kenyataannya tidak. Lagi pula, pasukan 7 jenderal ras manusia semuanya adalah prajurit pribadi, dan mereka hanya akan mematuhi 7 jenderal tidak mengabaikan jenderal. Keluarga kerajaan Chu. Petik 2. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali, 7 jenderal itu terlalu salah. Lagi pula, keluarga kerajaan Dacu adalah pemilik bersama ras manusia nominal, jadi tidak baik untuk menggunakan kekuatan. Dengan senyum masam, Sangguan Qianqiu berkata, bukan itu yang Anda pikirkan, pada kenyataannya. Di tangan keluarga kerajaan Dacu, pada awalnya ada 90% tentara dan kuda dari seluruh ras manusia, dengan kekuatan total lebih dari 1 miliar. 1 miliar tentara. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali, matanya melebar, dan tidak bisa mempercayai telinganya. Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, apa gunanya memiliki lebih banyak tentara? Kaisar keluarga Chu kejam, benar-benar seperti namanya, berhati dingin dan kejam, sangat bahagia, sulit untuk membunuh ras manusia ini dalam 1 abad 1 miliar tentara paling berharga. 100 tahun berjuang untuk 1 miliar pasukan. Dihadapkan dengan kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan tidak bisa mempercayai telinganya. Dengan mendengus dingin, Sangguan Qianqiu berkata dengan sedih, untuk menjaga langit, kamu benar-benar bisa duduk di atasnya, tapi Chu harus tanpa henti membangun pahala yang tak terkalahkan. Selama pidato, Sangguan Qianqiu mengangkat bahu dengan jijik, dan Situ Wanli dan Situ Lehman merasa jijik. Mengangguk, Yan kembali dan berkata, ternyata ini tidak mengherankan. Jika saya adalah 7 jenderal, tidak mungkin untuk memberikan kekuatan militer kepada keluarga kerajaan Dacu. Sambil menghela nafas, Situ Wanli berkata, setelah 7 jenderal dari ras manusia, setelah kekuatan militer diserahkan, maka Chu akan tanpa henti mengambil pungutan kekaisaran lain, dan kemanusiaan akan sepenuhnya selesai. Dengan senyum mengejek, Sangguan Qianqiu berkata, hanya warga sipil yang benar-benar selesai. Keluarga kerajaan Dacu dapat sepenuhnya berlindung di dunia spiritual nyata melalui jalan kuno langit berbintang. Orang-orang tidak takut sama sekali. Mengangguk berulang-ulang, Situ Lehman berkata dengan marah, saya mendengar bahwa keluarga kerajaan Dacu bergantung pada dunia Qian Kun untuk penuh dengan roh, banyak master, dan bahkan memiliki ide untuk menaklukkan dunia roh sejati. Sambil menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu tidak setuju dan berkata, bukannya ada ide, pada kenyataannya, mereka pernah mengirim pasukan 100.000 kaisar untuk mencoba menyerang benua roh sejati melalui langit kuno. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah Anda pernah menyerbu? Apa yang terjadi? Dengan senyum menghina, Sangguan Qianqiu berkata, hasilnya. Apalagi hasilnya? 100.000 tentara diserang di jalan Singkong kuno oleh 3 raksasa angkatan darat dunia roh sejati.
Berbicara tentang kegembiraan, mata Sangguan Qianqiu menakutkan, menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, mengatakan, Kaisar Guntur Elang itu, bahkan mengalahkan 10 jenderal teratas dari keluarga kerajaan Dacu, bahwa Wu Jingsui, memimpin 3.000 Jing Tianjun, dan 30.000 pedang darah penjaga, bergegas bolak-balik. Dengan napas kagum, Sangguan Qianqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling menakutkan, tetapi juga untuk mengatakan bahwa Mo Wanggong yang tidak terduga, ia mengirim jutaan boneka perang, gelombang langsung, akan membunuh 100.000 tentara, saya tidak ingin menyimpannya. Sambil menghela nafas, Situ Wanli berkata, pada akhirnya, Kaisar ras manusia Dongfang Tianxiu pergi ke jalan Singkong kuno, tetapi pada akhirnya, ia menderita kerugian besar di bawah tahta Kaisar Lei Ying dan hampir tidak kembali. Mendengar kalian bertiga, aku berkata dengan singkat, Yang Wei kembali dan mengambil nafas. Sekarang, Yan kembali dan tidak pernah ingin mengembalikan para jenius yang berharga ini kepada umat manusia. Bukan itu Yang Wei berasal dari pribadi, tetapi memang benar bahwa keluarga kerajaan Chu benar-benar sedikit tidak selaras. Apa fungsinya? Anda harus tahu bahwa apakah itu keluarga kerajaan Chu besar dari dunia Qiankun atau keluarga kerajaan Chu besar dari dunia roh sejati, Kaisar dan permaisurinya adalah anak-anak Chu Xingyun, dan mereka adalah kerabat setengah darah satu sama lain. Namun, kekejaman Na Chu benar-benar cukup kejam. Demi hak dan kepentingan, ia bahkan mencoba untuk menyerang dunia roh yang sebenarnya. Siapa yang akan mempercayai orang seperti itu? Dengan napas panjang, Yan kembali, tidak, aku bisa menjamin diriku sendiri dan bersikap baik kepada semua orang, tapi aku tidak bisa menjamin orang lain, seperti aku. Mengangguk kepalanya, Situ Lehman berkata, ya, sekarang kamu memiliki wilayahmu sendiri, dan kamu memiliki pasukan besar klan iblis cukup untuk memastikan kepentinganmu sendiri, kamu tidak perlu memberikan harapan kepada orang lain. Melihat sangat dalam pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, dengan saya, asisten Situ Laur, jika kita bisa menaklukkan seluruh keluarga Piton, semuanya mungkin. Kita bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri seperti 7 jenderal ras manusia. Untuk melindungi umat manusia, bukan untuk berharap untuk orang lain. Sambil meremas tinjunya dengan erat, Situ Wanli berkata, fakta-fakta telah membuktikan bahwa tidak dapat diandalkan untuk bergantung pada orang lain. Jika Anda memiliki hati, semuanya dimulai dari saya untuk menjadi yang paling aman. Setelah jeda, Situ Wanli berkata, jika Anda benar-benar memiliki hati, Anda sebenarnya dapat menghubungi Sui Liuxiang dan 7 jenderal ras manusia. Mereka benar-benar mengabdi kepada orang-orang dan benar-benar memiliki hati penyelamatan. Setelah melambaikan tangannya, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, dunia ini terlalu rumit. Untuk saat ini, mari kita kubur diri kita dalam pengembangan. Setelah aku memikirkan semuanya, aku akan memutuskan siapa yang akan bekerja sama untuk menyelamatkan umat manusia dan menyelamatkan dunia ini. Sangguan Qianqiu, Situ Wanli dan Situ Lehman saling melirik, dan kemudian Sangguan Qianqiu berkata, ya, prioritas utama adalah menaklukkan keluarga ular sanca raksasa dan menyelamatkan ras manusia terakhir dan paling berharga. Wan Alchemy Master mengangguk kepalanya, Yan Guilai hendak berbicara, tetapi tiba-tiba merasa bahwa tubuh umat manusia tampaknya terus-menerus disentuh. Setelah mengerutkan kening, Yan kembali, oke, ada sesuatu yang salah dengan tubuh ras manusia saya. Saya akan menghadapinya dulu. Ketika saya kembali, saya akan mulai menaklukkan keluarga ular sanca raksasa. Selama pidato itu, Yan kembali. Dimensi kembali ke gua, dan pertama kali, mentransfer kesadaran kembali ke tubuh manusia. Papa, sebuah suara keras terdengar di sebuah asrama kecil. Begitu Yan kembali, dia membuka matanya dan dihantam oleh serangkaian tamparan, tembakan pusing, terlepas dari tenggara atau barat laut. Berjuang untuk duduk, Yan kembali dan berbalik untuk melihat. Sejauh yang dia bisa lihat, Liu Yan mengenakan saku kecil berwarna merah muda, duduk di tempat tidur, tangannya berkibar-kibar dalam satu baris, mengepakkan kembalinya Yan. Halo. Kenapa kamu memukul seseorang, kamu gila? Menghadapi pertanyaan yang dikembalikan oleh Yan, Liu Yan akhirnya menghentikan tangannya dan tersentak, apakah Anda minta maaf untuk bertanya kepada saya? Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Melihat Liu Yan kosong, Yan kembali, apa yang saya lakukan dengan saya? Anda tidak bisa dijelaskan. Menghadapi kembalinya Yan, Liu Yan membuka mulutnya tanpa sadar, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Baru saja, setelah tidur sepanjang malam, Liu Yan akhirnya terbangun, tetapi begitu dia membuka matanya, dia bodoh. Di tempat tidur besar, ada kekacauan, pakaian Liu Yan juga berantakan, di seluruh lantai, Liu Yan hanya menyisakan saku kecil. Lagi pula, telanjang bukan masalah besar, biasanya dia tidur seperti itu. Tapi yang paling membuat Liu Yan pingsan adalah ada seorang anak laki-laki di celana pendeknya di lengannya. Ketika Liu Yan biasanya tidur, dia memiliki kebiasaan menggendong bayi besar untuk tidur, jadi begitu dia bangun, dia menemukan bahwa dia menghadap wajahnya, memegang anak laki-laki itu dengan erat di lengannya. Jenis yang harum dan menawan, tiba-tiba membuat Liu Yan sangat malu.
Di bawah amarah, dia tiba-tiba mendorongnya menjauh dan membanting tangannya, membalikkan kembalinya Yan Yan langsung ke kepala yang pusing. Melihat Liu Yan berhenti, mata Yan Huilai melebar dengan tajam, dan menatap Liu Yan yang berdaging dan cerah di depannya, meskipun sepertinya tidak bisa dijelaskan, tetapi dampak indah semacam itu, tapi tetap biarkan Yan Gui meluruskan matanya. Lihat juga lihat. Melihat mata terbelalak Yan Hui, Liu Yan merasa sedikit malu, mengangkat tangannya lagi, dan menepuk Yan Yan. Menghadapi ini, tentu saja, kembalinya Yan tidak bisa dipukuli secara pasif, ia mengulurkan tangannya dan meraih tangan Liu Yan. Dengan kedua tangan tertahan, Liu Yan tiba-tiba terkejut dan malu, dan berkata dengan marah, "Kamu, apa yang kamu lakukan? Lepaskan." Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali dan berkata, "Saya tidak melepaskan. Mengapa ibu mertua Anda selalu ingin memukul seseorang? Apa yang saya lakukan salah? Apakah Anda selalu ingin memukul saya?" Melihat kembalinya Yan dengan rasa malu, dada Liu Yan bergelombang dengan kasar dan berkata, "Kamu belum membuat kesalahan. Lalu aku bertanya padamu, mengapa kamu muncul di tempat tidurku, apakah kamu sengaja memabukkan aku, dan kemudian konspirasi? Anda mabuk dengan sengaja." Mendengar kata-kata Liu Yan, Yan kembali dan berkata dengan takjub, "Siapa yang mengairi? Kamu bilang kamu tidak minum, kamu bukan laki-laki, mari kita bicarakan apa yang dimaksud dengan konspirasi." Setelah mendengar kembalinya Yan, ingatan itu kembali ke kesadaran Liu Yan. Pikirkan dengan hati-hati, memang kembalinya Yan yang dia irigasi. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa anak kentut kecil itu, yang tahu apa konspirasi yang salah, bahkan jika tubuh batu gioknya ada di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, anak muda ini tidak masuk akal. Mengerutkan alis Liu Yan berkata, "Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu muncul di tempat tidurku? Dan apa yang salah dengan pakaianku?" Sambil memegang dahinya dengan rasa sakit, Yan kembali, "Kamu mengundang saya untuk tidur di sini. Adapun pakaian Anda, bagaimana saya tahu apa yang sedang terjadi? Lagi pula, saya tidur sangat mati. Pasti bukan karena saya melepasnya." Setelah mendengar kembalinya Yan, Liu Yan mengerutkan keningnya dengan indah, dan memikirkannya dengan saksama, memang. Dialah yang tidak dapat yakin bahwa kembalinya Yan akan menjadi mabuk dan takut bahwa dia mungkin akan mengalami kecelakaan, jadi dia diundang untuk datang ke asramanya. Sedangkan untuk pakaian, ini benar-benar tidak jelas. Tidak jelas, Liu Yan ingat untuk pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahnya, dan kemudian keluar, merasa bahwa dunia berputar, dan kemudian, tidak ada memori. Melihat pakaian yang dilemparkan kemana-mana, Liu Yan memerah tanpa sadar meskipun tampaknya adegan itu sangat mencurigakan, itu sangat mirip dengan adegan-adegan tertentu. Tapi pikirkan sekarang, 80% dari gaun ini dilepas sendiri, bahkan jika tidak mungkin, karena dia benar-benar tidak ingat. Merengut kesakitan, Liu Yan berkata, "Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Melihat Liu Yan bingung, Yan kembali dan berkata, "Apa yang harus saya lakukan? Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya ingin terus tidur. Anda tidak boleh mengganggu saya." Selama pidatonya, Yan kembali dan berbaring lagi, berniat untuk kembali ke Gunung Tiantai dan memulai perjalanannya. Liu Yan juga tidak memiliki cara yang baik, meskipun dia merasa telah menderita kerugian besar, dia tidak merasakan hal itu ketika dia kembali. Apa yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa ia memiliki niat untuk membuat dia bertanggung jawab, tetapi ini hanya anak 10 tahun. Apa yang bisa dia bertanggung jawab? Menikahinya. Bagaimana itu mungkin? Dengan kembalinya menelan, dia menyia-nyiakan uangnya seperti banyak uang, belum lagi menikahinya, bahkan jika dia bersedia menjadi seorang gadis untuknya, itu tidak jarang. Di dunia yang kacau ini, orang-orang adalah yang paling tidak berharga. Ada banyak gadis cantik. Selama mereka punya uang, berapa harganya? Menggelengkan kepalanya, Liu Yan tersenyum sedih, bangkit dan mengambil pakaian yang ada di mana-mana, dan perlahan mengenakannya. Segera, Liu Yan membereskan dan melihat kembali pada kembalinya Yan yang sedang tidur nyenyak lagi. Liu Yan menghela nafas tanpa sadar. Lupakan. Meskipun dia makan kerugian besar, tapi untungnya, itu mengambil diskon besar. Ya, dia memiliki kesan yang baik, bahkan orang yang dia sukai. Setelah merapikan, Liu Yan melihat waktu dan sudah waktunya untuk pergi bekerja lagi. Dia harus pergi bekerja. Belum lagi sisi Liu Yan, sisi lain. Yan kembali untuk mengalihkan kesadarannya ke tubuh piton besar, dan kemudian langsung melakukan antar jemput dimensi. Setelah melipat di ruang, ia muncul di kota terbang di mana piton raksasa terbang berada. Begitu kembalinya Yan muncul, piton raksasa super, yang panjangnya ratusan meter, bergegas mendekat. Jauh dari sana, ular super piton itu berteriak, "Raja! Ada lemari besi besar yang ditemukan di sana. Apakah Anda ingin memeriksanya?" Perbendaharaan. Mendengar nama itu, Yan kembali, matanya menyala tak terkendali, dan berkata dengan penuh semangat, "Apakah Anda menemukan lemari besi itu? Di mana? Cepat bawa aku untuk memeriksanya." Menghadapi urutan kembalinya Yan, Super Piton tidak banyak bicara. Tubuh tiba-tiba terbang dalam gerakan tubuh, selaput daging di kedua sisi tubuh terbuka, dan voli terbang ke arah timur kota.
Segera mengikuti Super Piton, segera. Yan kembali dan tiba di pintu masuk ruang bawah tanah. Di sepanjang lorong yang sempit, saya berjalan selama 1/4 jam, dan akhirnya Yan kembali dan muncul di gua bawah tanah yang besar. Begitu dia memasuki gua, Yan kembali dan berseru. Melihat sekeliling, gua besar itu penuh dengan emas, dan cahaya keemasan langit hampir menyinari mata Yan yang buta. Melihat ekspresi bersemangat dari kembalinya Yang Wei, Super Piton mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa Anda menginginkan logam jenis ini? Jenis logam ini sangat lembut sehingga Anda tidak dapat membuat senjata atau baju besi." Gunakan. Menghadapi pertanyaan tentang Super Piton, Yan kembali dan menggelengkan kepalanya, dan dia hanya menjawab dengan malas. Belum lagi, emas ini adalah mata uang yang beredar di kalangan umat manusia. Yang paling penting adalah bahwa emas adalah yang paling berharga. Ini adalah logam mulia yang sangat penting untuk memurnikan peralatan kerajaan, dan bahkan tentara kekaisaran. Selain itu, bahkan jika itu benar-benar tidak berguna, emas ini benar-benar logam yang paling indah. Melihat sekeliling selama seminggu, Yan kembali dan berkata, "Berapa banyak emas di sana? Sudahkah Anda menghitungnya?" Mengangguk, dan Super Piton berkata, "Sudah dihitung, ada 1 juta batu bata emas di sini, masing-masing batu bata emas ditimbang 1.002. 1 juta, 1.002 per potong. Ini." Menghadapi angka ini, Yan kembali langsung bodoh, dan sedikit perhitungan, emas di sini sebenarnya 1 miliar 2. Tidak takut untuk acuh tak acuh, Yan Huilai membuka mulutnya dengan ganas, dan setelah serangkaian hisapan panik, gunung-gunung emas di gua menghilang satu demi satu, dan Yan kembali masuk ke ruang dimensi besar. Meskipun ada begitu banyak batu bata emas dan menumpuk menjadi 10 gunung emas besar, ruang dimensi yang dikembalikan oleh Yan sangat besar. Memasang batu bata emas ini tidak masalah sama sekali. Setelah berpura-pura telah menghapus semua batu bata emas, Yan kembali ke desa kayu kuno dengan ekstasi dan melipat dimensi ruang. Begitu Yan muncul, dia menemukan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, dan mengeluarkan sebuah batu bata dan bertanya, "Saya berada di kota Feitian dan menemukan banyak batu bata. Ada 1 miliar 2. Menghadapi pertanyaan dari kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, "Bocahmu cukup beruntung bahwa kamu telah menemukan lemari besi." Sambil mengerutkan kening, Yan kembali, "Kamu jawab dulu, apa yang terjadi dengan batu bata ini?" Sambil menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, sebelum datangnya bencana umat manusia berencana untuk menggunakan emas, perak, dan perunggu untuk menggantikan batu roh sebagai mata uang yang beredar." Melihat curiga pada Sangguan Qianqiu, Yan kembali, "Mengapa saya harus menggunakan emas untuk menggantikan batu roh? Tampaknya agak berlebihan." Mendengar kembalinya Yan, Situ Wanli berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Ingin tahu, roket ajaib manusia dan ledakan panah emas yang tajam semuanya disempurnakan dengan batu roh, jadi, batu roh telah menjadi bahan strategis paling penting. Secara alami tidak pantas untuk terus menggunakannya sebagai mata uang." Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, "Ya, masalah ini sangat penting, tapi, tepat setelah emas diangkut ke berbagai kota dan dikirim ke lemari besi, bencana akan dimulai." Omong-omong, Sangguan berhenti untuk waktu yang lama, dan kemudian melanjutkan, "Emas ini disumbangkan oleh keluarga jurang. Di setiap kota super, ada lemari besi seperti itu." Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, mata Yan Huilai tiba-tiba melebar dan dia berkata dengan tak terbayangkan, "Jadi, setiap kota di kota saya dapat mencari 1 juta batu bata emas." "Apa? 1 juta yuan?" Sangguan Qianqiu mau tidak mau berteriak ketika dia mendengar kembalinya Yan. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Sangguan Qianqiu berkata, "Bagaimana mungkin ada begitu banyak? Anda perlu tahu, 1 atau 2 emas, tetapi bernilai 10.000 koin tembaga, 2 miliar emas Anda sama dengan 10 triliun tembaga, ini tidak mungkin." Menghadapi keraguan Sangguan Qianqiu, kembalinya Yan bukanlah omong kosong, ia langsung mengumpulkan Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli ke dalam ruang dimensi. Melihat 10 jinsan besar di ruang dimensi, Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli bodoh. Saling memandang, Sangguan Qianqiu berkata, "Jelas emas ini pasti akan disuling menjadi batangan emas dan kemudian diedarkan ke seluruh negara bagian timur." Mengangguk kepalanya, Situ Wanli berkata, "Ya, 1 miliar 2 emas, ini jelas bukan jumlah yang seharusnya dimiliki sebuah kota tetapi bagian yang dialokasikan ke seluruh negara bagian timur." Bagian negara bagian timur. Dihadapkan dengan kata-kata Situ Wanli, wajah Yan yang bingung rupanya tidak mengerti arti dari kalimat ini. Menghadapi keraguan kembalinya Yan, Situ Wanli mengatakan, "Lebih dari 100 tahun yang lalu, keluarga jurang itu membayar 10 miliar 2 emas sebagai ganti semua batu roh yang terakumulasi oleh umat manusia." Setelah jeda, Situ Wanli melanjutkan, 10 miliar 2 emas, di mana 5 miliar emas, diangkut ke kota emas hitam di barat untuk digunakan untuk menyatukan senjata kerajaan dan kerajaan untuk memperkuat peralatan tentara.
Mengangguk kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata, ya, sisa 5 miliar 2 emas dibagi menjadi 5 sen, dan dikirim ke timur, barat, selatan, utara, tengah, dan 5 negara utama untuk menggantikan batu roh dan menjadi mata uang baru yang beredar. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu dan Situ Wanli, Yan kembali, matanya menyala kegirangan, dan berkata dengan gembira, dengan cara ini, hanya ada 1 miliar 2 emas di negara-negara selatan, dan 4 miliar 2 lainnya berada di antara 4 negara bagian utama yang jatuh. Sambil menggelengkan kepalanya, Sangguan Qianqiu berkata dengan suara yang dalam, negara-negara selatan memang hanya memiliki sekitar 1 miliar 2 emas kekayaan, tetapi 4 negara besar lainnya tidak hanya 4 miliar 2 emas, tetapi 9 miliar 2. Apa? 90 miliar. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dengan linglung, lalu menepuk dahinya dan berkata, ya, saya lupa 5 miliar dolar yang diangkut ke kota emas hitam untuk pembuatan peralatan. Sambil tersenyum pada kembalinya Yan, Sangguan Qianqiu berkata, sekarang Anda benar-benar kaya dan musuh. Anda memiliki emas sebanyak yang Anda miliki di negara-negara selatan. Mendengar kata-kata Sangguan Qianqiu, Yan kembali dan tersenyum tiba-tiba. Yang membuatnya paling bahagia adalah bahwa di antara 4 negara bagian yang hilang, masih ada 8 miliar 2 emas yang menunggunya untuk mendapatkannya. Sayangnya, untuk saat ini, saya khawatir tidak ada hal yang baik seperti itu. Emas yang hilang di negara-negara timur semuanya jatuh ke tangannya. Adapun utara, barat, tengah, dan 3 negara besar, sementara itu tidak mungkin untuk pergi. Tapi bagaimanapun, dia sekarang adalah negara kaya, dan dia tidak perlu khawatir tentang uang dalam hidupnya. Senang kembali ke Gua Kares, Yan kembali untuk melepaskan semua batu bata emas dan menumpuknya di sebuah gua Kares yang besar. Untuk sementara waktu, seluruh Gua Kares menjadi luar biasa. Melihat Yan kembali dan menuangkan begitu banyak batu bata emas, 9 gadis kecil itu tiba-tiba melompat-lompat dan melompat-lompat di pegunungan emas. Mereka sangat bahagia. Sambil menggelengkan kepalanya, Yan kembali tanpa memperhatikan gadis-gadis kecil yang menawan, membuka pesawat ulang-alik dimensi, bergegas kembali ke kota terbang, dan memanggil Raja Terbang yang panjangnya lebih dari 100 meter. Melihat jauh ke Flying King, Yan kembali, selanjutnya, saya berencana untuk menyatukan keluarga piton raksasa dan mendominasi 10 kota, jadi saya butuh bantuan Anda. Menghadapi kembalinya Yan, Raja Terbang mengerutkan kening dan berkata, tidak sulit untuk menyatukan keluarga ular piton raksasa, tetapi sulit. Keluarga ular piton raksasa memiliki seorang kaisar. Mendengar kata-kata Fei Tianwang, Yan kembali cemberut tak terkendali meskipun dia tidak pernah merasakan kekuatan Kaisar Zun sendiri. Selalu ada pepatah di dunia Qian Kun, yaitu, jika dia tidak menjadi Kaisar Zun, dia akhirnya akan menjadi semut. Melihat tatapan mengerut Yan Hui, Fei Tianwang berkata, jika Anda ingin menyatukan keluarga piton raksasa, maka Anda hanya perlu mengalahkan Kaisar Senyu. Jika Anda mengalahkannya, Anda adalah Raja Piton. Setelah menarik napas panjang, Yan kembali dan berkata, baiklah, saya akan mencobanya, tapi saya tidak tahu di mana Kaisar Sen-an berada. Di mana Anda sekarang? Melihat mendalam pada kembalinya Yan, Raja Terbang berkata, Senak Emperor Sen, sekarang di Sencheng City, sekitar 3000 mil timur, saya dapat mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sana, tetapi saya tidak dapat banyak membantu Anda untuk hal-hal lain lebih banyak. Mengangguk kepalanya, Yan kembali dan mengeluarkan Mangzu. Dengan cara ini, kamu sekarang mengirim seseorang untuk mengirim Mangju ini keluar kota terkubur di sudut tersembunyi, dan aku akan menangani hal-hal lain sendiri. Mengangguk dengan datar, Flying King berkata, tenang, keluarga Flying Piton kami, bertingkah seperti terbang, kali ini, saya secara pribadi melewati paling banyak 2 jam pasti akan dikirim ke tujuan. Melihat Flying King dan Yan dengan penghargaan kembali dan katakan, terima kasih, Anda dapat yakin. Ketika saya menyatukan keluarga Piton, Anda adalah salah satu dari 10 raja keluarga Piton. Selama pidato, Yan kembali dan terjun ke dalam kekosongan, dan bergegas kembali ke desa Gumu. Segera setelah dia tiba di desa Gumu, Yan kembali, berjalan sepanjang jalan, dan menemukan Xiongda dan Xiong-er. Kedua orang ini memiliki pertahanan yang sangat tinggi dan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan di hadapan Kaisar Zun, mereka masih bisa melawan dengan gigih selama beberapa jam. Ingin melawan Kaisar Zun, bantuan 2 perisai daging ini sangat diperlukan. Saya mendengar bahwa Yan kembali untuk menantang Kaisar baru keluarga Piton, Xiongda dan Xiong-er bersemangat dan menjerit dan melompat. Meskipun Kaisar Zun menakutkan, mereka tidak tertandingi 100 tahun yang lalu, jadi untuk Kaisar Zun, mereka tidak takut. Sekalipun sulit bagi mereka untuk mengalahkan Kaisar Zun secara langsung, jujur saja, tidak mudah bagi Kaisar Zun untuk ingin mengalahkan mereka. Di antara sorak-sorai dan melompat, Xiongda berkata, oleh bos, tidakkah kamu masih menaklukkan keluarga kera besar? Jika demikian, mengapa kamu tidak memanggil Yuan Gang dan Yuan Hong? Yuan Gang, Yuan Hong. Mendengar kedua nama ini, Yan kembali dengan tak terkendali dan ragu-ragu, berkata dengan hati-hati, tidak, apakah mereka berdua kuat?
Setelah mendengar pertanyaan dari kembalinya Yan, Xiongda dan Xiong-er tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian berkata ini, apakah mereka kuat atau tidak? Sebenarnya, saya tidak tahu, saya hanya tahu. 100 tahun yang lalu, dalam pertempuran untuk menghancurkan klan setan, kedua orang ini bekerja sama untuk membunuh Kaisar Iblis yang terluka parah. Mendengar Xiongda dan Xiong-er, Yan kembali, matanya melebar tak terkendali, dan tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat tatapan tertegun Yan Hui, Xiong berkata, aku tidak tahu mengapa kamu memandang rendah klan kera besar. Pada kenyataannya, pertahanan kita, Kaisar Zun tidak begitu baik, tetapi kera-kera besar adalah pengecualian. Mendengar kata-kata Xiongda, Yan kembali, apakah Anda berbicara tentang darah kera besar? Mengangguk kepalanya, Xiongda Dao, ya, darah kemarahan, meskipun itu tidak akan meningkatkan pertahanan bagi kera besar, tetapi itu dapat menggandakan kekuatan destruktif dari kera besar. Sambil mengerutkan alisnya, Yan kembali dan berkata, itu masih tidak apa-apa. Dibandingkan dengan klan beruang ganasmu, jaraknya terlalu besar. Melihat dengan bingung pada kembalinya Yan, Xiongda Dao, apakah Anda melakukan kesalahan? Meskipun darah kekerasan dari klan beruang kami yang keras dapat menggandakan pertahanan dan kekuatan, Anda harus memperhatikan bahwa 2 kali lipat kekuatannya tidak berlipat ganda. Kehancuran. Mendengar kata-kata Xiongda, Yan Huilai membuka mulutnya lebar-lebar, ya. Meskipun kekuatannya dapat meningkatkan serangan dan sebanding dengan kekuatan penghancur, pada kenyataannya, kekuatan-kekuatan penghancur tidak tinggi. Melihat tampang tertegun Yan Hui, Xiong-er berkata, kami telah menggandakan pertahanan klan beruang yang kejam, dan bahkan Kaisar Zun sulit untuk dilanggar, tetapi klan kera besar pecah, tetapi itu sangat mudah, jadi katakanlah. Yuan Gang dan Yuan Hong serangan jarak dekat sebenarnya melampaui Kaisar biasa, apakah ini belum kuat? Mendengarkan kata-kata Xiongda dan Xiong-er, Yan kembali dan tersenyum pahit. Memang, dia melihat garis keturunan kemarahan terlalu dangkal, menggandakan kerusakan, menggandakan kekuatan, dan memasukkannya ke dalam tanda yang sama. Bahkan, menggandakan penghancuran kera besar, dan menggandakan pertahanan klan beruang yang kejam, adalah tingkat talenta garis keturunan yang sama. Kekuatan ganda yang disebut bukan garis keturunan atas. Melihat kembalinya Yan, Xiong dahan dengan tebal tersenyum dan berkata, garis darah setingkat dengan garis darah amarah dan garis darah amarah harus menjadi garis darah sapi gila. Garis darah sapi gila dapat meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, bukan berlipat ganda. Terangguk dengan kekaguman, Yan kembali, dengan cara ini, keluarga beruang kekerasan Anda memiliki pertahanan di luar Kaisar biasa, dan keluarga kera raksasa memiliki kekuatan destruktif di luar Kaisar biasa. Mengangguk kepalanya, Xiongda Dao, ya, 2 ras kami adalah ras yang saling melengkapi, jadi kami selalu ingin menaklukkan ras kera besar, tapi sayangnya, ras kera besar istimewa ulet menolak untuk menyerah. Selama pidatonya, Xiongda menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Xiong dan aku adalah darah bangsawan dari klan beruang yang kejam, dan Yuan Gang dan Yuan Hong adalah darah kerajaan dari klan kera besar. Selama 2000 tahun terakhir, kita telah lawan satu sama lain yang paling kuat. Mendengar kata-kata Xiongda, Yan kembali, mengerutkan kening tak percaya, dan berkata tunggu, apa darah keluarga kerajaan? Tertegun dan melihat kembalinya Yan, Xiong Avenue, darah kerajaan adalah darah kerajaan. Apalagi yang bisa terjadi? Mengangguk, Xiong-er Dao berkata, 2 saudara lelaki kami, dan 2 saudara lelaki kera besar, memiliki darah Raja Iblis kuno, yang mirip dengan darah prajurit manusia Anda. Melihat Xiongda dan Xiong-er terkejut, Yan kembali, apakah ada perbedaan antara garis keturunan kerajaan dan garis keturunan biasa? Mengangguk kepalanya, Xiong Avenue, tentu saja ada perbedaan. Darah keluarga kerajaan lebih kuat dan murni. Mengambil Xiong-er dan aku sebagai contoh, darah keras kita dapat meningkatkan pertahanan 3 kali lipat. Mendengar kata-kata Xiongda, Yan kembali tiba-tiba dan buru-buru berkata, jadi, Yuan Gang dan Yuan Hong juga dapat dihancurkan sebanyak 3 kali. Mengangguk kepalanya, Xiongda Dao, itu pasti, jika tidak, mengapa mereka berdua menghancurkanku dan Xiong-er, dan meningkatkan pertahanan mereka sebanyak 3 kali. Dengan senyum masam, Yan kembali dan berkata, saya awalnya berpikir bahwa semua klan beruang yang ganas dapat menahan serangan Kaisar, tetapi tidak seperti ini. Mendengar kembalinya Yan, Xiongda dan Xiong-er tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian tertawa. Dalam tawa itu, Xiong-er Dao berkata, jika Kaisar dari klan beruang ganas kita dapat menahan serangan Kaisar begitu lama, maka dunia ini bukan klan beruang ganas kita. Apakah ada ras campuran lainnya? Tertawa dan menyaksikan Yan kembali, Xiong Avenue, jika semua kera besar memiliki kekuatan destruktif di luar Kaisar biasa, maka di dunia ini, yang dapat memblokir kera besar, mereka akan mendominasi dunia belum lama ini. Apakah itu? Dengan senyum pahit, Yang Wei juga menyadari bahwa pemahaman aslinya agak bodoh. Meskipun klan iblis mewarisi garis keturunan juga lebih unggul, bahkan jika itu sama dengan garis keturunan kekerasan itu juga dibagi menjadi 3, 6, dan 9. Orang-orang seperti Xiongda dan Xiong-er sebenarnya jenius dari klan beruang yang kejam. Kedua jenius dalam klan beruang keras ini sama dengan Sui Liuxiang di klan manusia.
Memikirkan hal itu, Yan kembali dan berkata, Raja asli gunung adalah yang terbunuh olehku. Seperti saudara-saudaranya, apakah dia memiliki darah bangsawan? Tidak, tidak, tidak. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Xiong Dao, orang ini adalah bos kami, yang mengambil kredit kami untuk itu. Faktanya, ketika perang terjadi pada tahun itu, ia menyetrum gelombang kejut segera setelah ia memulai perang, dan dia tidak ada hubungannya dengan dia. Mengangguk kepalanya, Xiong Erdao berkata, namun orang ini adalah cicit Kaisar Xiong Xiong, jadi kreditnya secara alami diambil olehnya. Mendengar kata-kata Xiong Da dan Xiong Er, Yan kembali tanpa kendali dengan senyum masam. Nepotisme ini tidak hanya unik bagi umat manusia, tetapi juga terjadi pada semua ras cerdas. Dengan senyum pahit, Yan kembali, tidak heran pria itu begitu sombong, dan setelah aku membunuhnya, kalian berdua tidak membenciku. Hehe tersenyum, Xiong Dadao, meskipun kami berdua sedikit sedih, tetapi kami juga tahu betapa baiknya itu, bagaimana orang lain memperlakukan kami, bagaimana kami memperlakukan orang lain, ini adalah kode perilaku dua saudara kita. Mengangguk, Yan kembali, selain kedua saudaramu, juga Yuan Gang dan Yuan Hong, apakah ada darah bangsawan lain di seluruh generasi baru klan iblis? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.